Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahhimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab tafsir Jalalain halaman 51, Surat Al-Imran ayat ke-38, baris nomor 11 dari atas. Hunalika dalam keadisa kejadian, yakni yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Ayat ke-9 mar'a semangsana ningalen Zakaria pasir Nabi Zakaria zalika dak keadisa yarzuqu man yasha' wa alima ban ngauningin Nabi Zakaria annal qadir ada seanggun se mampu zat se maha mampu alal ityani ing atase nekaaki bisyai kalaban tong sitong fi ghairi hinihi dalam lainah mangsana syai qadirun pane kecukan se zat se kabasa alal ityani ing atase nekaaki bil waladi kalaban anak alal kibari waktu usia sepo wa kana ban bada ahlu baitihi pasir ahli keluargana Zakaria ing qaradu panika para ta'ada alias hampir punah da'a maka doa da'a maka doa Zakaria pasir Nabi Zakaria rabbahu dah bakaran panggirna Zakaria lamma dakhala semangsana masuk Zakaria al-mihraba deka kenangan pas solatan atau pengimaman li sholati kang kuy ngelaksanaki salat jaufal laili tengah malam. Qala maka mator maka adua Nabi Zakaria rabbihe pengirna abdina hab aparing ajunan li daga abdina min ladunka dari ajun-ajunan min indika tekas dari ajun-ajunan duriyatan deka anak potoh alias anak keturunan thayyibatan sebagus waladan tegas anak solehan sebagus innaka song gunajunan sami'ud du'a panika zat se maha mireng deka dua mujibud du'ai mujibud du'ai tegas se nyampeun indega doa. Jadi surat Al-Imran ayat ke-38 ini adalah merupakan sebuah kelanjutan daripada episode sebelumnya, ya, kelanjutan daripada ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya ketika Nabi Zakaria memasuki sebuah tempat yang didiami oleh Siti Maryam, yaitu sebuah bilik yang ada di sebuah Masjidil Aqsa yang terletak di atasnya Masjidil Aqsa yang ditempati oleh Siti Maryam. Kemudian ketika Nabi Zakaria hendak menghantarkan makanan kepada Siti Maryam, justru keadaannya di sana ada sesuatu kejadian yang ajaib, ya, yang di luar nalar, ya, yang di luar kebiasaan. Ketika Nabi Zakaria sedang memasukinya untuk hendak menghantarkan sebuah makanan beserta minuman, justru keadaannya Nabi Zakaria melihat ada sebuah makanan di sisi Siti Maryam, padahal tak ada seorang pun yang boleh memasuki bilik yang ditempati oleh Siti Maryam, tak ada seorang pun yang
boleh memasuki ke biliknya Siti Maryam selain daripada Nabi Zakaria. Sehingga dari pelajaran tersebut Nabi Zakaria terkejut ya, kagum atas kejadian yang sudah menimpa kepada Siti Maryam tersebut. Jadi semenjak adanya Nabi Zakaria melihat kejadian tersebut, ia paham dan mengerti, katakanlah bahwasanya Nabi Zakaria tersebut mendapatkan sebuah ilham dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja masih mampu untuk mendatangkan sebuah makanan, minuman, memberikan sebuah makanan yang bukan pada masanya, ya, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didatangkan dari surga. Hal tersebut ia mampu, Siti Maryam mampu berdoa memanjatkan, dan Allah Subhanahu wa taala langsung menghantarkan sebuah makanan dari surga kepada Siti Maryam. Bahkan makanan yang dihantarkan kepada Siti Maryam tersebut bukanlah makanan yang ada pada masanya, pada musim hujan. Justru makanan yang ada di musim panas ada pada waktu Nabi Zakaria menghantarkan makanan di musim hujan tersebut. Ada sebuah buah-buahan musim panas yang ada di sisinya Siti Maryam. Maka dari perihal tersebut Nabi Zakaria mengambil sebuah pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa atas mendatangkan sebuah makanan kepada Siti Maryam bukan pada tempatnya, bukan pada masanya. Berarti keadaannya Allah Subhanahu wa taala juga qadirun alal ityani bil waladi. Berarti keadaannya Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk mendatangkan sebuah anak kepada Nabi Zakaria walaupun sudah berusia senja. Padahal pada waktu itu wa kana ahlu baitihi inqaradu, ya, keadaannya Nabi Zakaria tersebut sudah hampir punah ya anak keturunannya, alias tidak memiliki anak keturunan karena Nabi Zakaria sudah berusia senja, katakanlah tua renta. Maka dari pelajaran tersebut Nabi Zakaria mendapatkan sebuah ilham dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadaannya Nabi Zakaria berdoa melantunkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak keadaannya Nabi Zakaria memasuki sebuah mihrab, ya, mihrab, ya, tempat untuk mengerjakan sholat, ya, karena Nabi Zakaria hendak melaksanakan sholat di tengah malam. Pada waktu itu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah lantunan doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria setelah memasuki mihrab hendak melaksanakan sholat malam, di tengah malam tersebut Nabi Zakaria berdoa dengan menggunakan lantunan doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia memanjatkan, ya, menengadahkan mukanya ke atas langit, ya, ke arah langit demi untuk melantunkan sebuah doa, demi untuk memanjatkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Zakaria tersebut dikaruniai seorang anak keturunan yang baik-baik. Katakanlah waladan solehan, anak yang soleh, yang betul-betul berbakti, mengikuti apa yang telah disarankan, yang telah disyariatkan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia melantunkan sebuah lantunan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepada Nabi Zakaria yang sudah berusia senja. Kenapa Nabi Zakaria berdoa demikian? Karena ia paham dan mengerti bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan zat yang maha mendengar terhadap doa-doa hambanya. Makanya di sini dilanjutkan dengan sebuah ungkapan innaka sami'ud du'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang maha mendengar terhadap segala seruan hambanya, terhadap segala doa-doa yang telah dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Di sini ditafsiri dengan sebuah penafsiran sami'ud tersebut mujibu, yakni ketika keadaannya Allah mendengar, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang telah dilantunkan oleh hambanya tersebut. Sehingga ketika Nabi Zakaria berdoa demikian, maka tak selang beberapa lama kemudian fanadat, maka pas ngolok hudaka Zakaria al malaikatu, pasir malaikat. Jadi malaikat itu
di sini adalah merupakan sebuah penampakan isim jamak taksir. Al malaikatu basir banyak malaikat, ai Jibril itu ke Jibril. Jadi di sini diungkapkan dengan sedemikian rupa. Kenapa dalam lafaz malaikatu itu diungkapkan secara jamak kemudian ditafsiri dengan secara mufrad? Karena ini adalah mengandung sebuah kandungan gaya bahasa metafora. Katakanlah ini adalah merupakan sebuah kandungan balaghah ya, yang memiliki sebuah kandungan nilai-nilai balaghah, yang dalam sebuah kitab balaghah dikatakan, dalam ilmu badi dikatakan bahwasanya hal tersebut yang sedemikian ini disebutnya dengan sebuah sebutan tibak, yakni tibak itu adalah sebuah gaya bahasa yang memperindah makna dalam suatu ungkapan bahasa Arab. Atau bisa pula adanya al-malaikatu tersebut dikategorikan sebagai majas mursal ya, dikategorikan sebagai majas mursal, peminjaman sebuah bahasa yang bukan pada tempat maknanya. Jadi di sini ditafsiri dengan Jibril. Kenapa? Al-malaikatu mengatakan para malaikat, padahal yang datang kepada Nabi Zakaria itu bukan semua para malaikat, melainkan yang datang kepada beliau adalah malaikat Jibril alaihi salam. Lantas kenapa di sini diungkapkan dengan secara demikian rupa, diungkapkan dengan secara jamak, sementara dalam penafsirannya ditafsiri dengan secara mufrad? Jibril hanya satu malaikat, namun penyebutannya banyak malaikat, karena pada dasarnya malaikat Jibril itu adalah merupakan presidennya para malaikat ya. Diungkapkan dalam sebuah tafsir Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, dalam karangan beliau bahwasanya ta'ziman lahu ya, karena Jibril tersebut adalah merupakan sebuah raisnya, para pimpinannya malaikat yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Katakanlah presidennya para malaikat adalah malaikat Jibril, sehingga demi untuk mengagungkan kemuliaan yang dimiliki oleh Jibril, di sini diungkapkan dengan secara jamak. Dalam istilah ulama balaghah disebutnya dengan sebuah sebutan tibak, yakni sebuah gaya bahasa yang memperindah makna dalam suatu ungkapan bahasa Arab. Atau bisa pula dikategorikan sebagai majas mursal min itlaqil kul wa iradatil juz'i. Jadi mengungkapkan secara jamak, secara keseluruhan, namun yang dimaksud adalah sepotong saja, yakni malaikat Jibril saja. Diungkapkan demikian karena adanya bentuk pengagungan ya, bentuk keagungan yang dimiliki, kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat Jibril tersebut. wa huwa ben hale tining Nabi Zakaria qaimun panika mancung yusalli hale bekal ngelakonin Nabi Zakaria fil mihrab al masjid itu kesekenangan sujud, tempat untuk melaksanakan salat, an kalaban saungkuna bi anna kalaban saungkuna wa fi qiraatin ban ilmu sitong bacaan bil kasri baca kalaban kasra bi takdiril qauli kalaban ra'irati lafat qala. Jadi dalam lafaz anna itu perbedaan sekalangan ulama mufassirin. Di satu sisi membacanya dengan sebuah bacaan anna, yakni hamzahnya tersebut diharkatkan dengan menggunakan harakat fathah. Ini katakanlah bahwasanya segumpal ulama mufassirin membacanya dengan sebuah bacaan anna, hamzahnya dibaca dengan menggunakan harakat fathah. Namun segelintir lagi di antara kalangan ulama mufassirin itu tidaklah membaca dengan sebuah bacaan anna, melainkan dibaca dengan sebuah bacaan innah, yakni wa fi qiraatin. Makanya di sini dikatakan wa fi qiraatin bil kasri, diungkapkan dengan mengharkatkan hamzah itu dengan menggunakan harakat kasroh. Akan tetapi perlu digarisbawahi, apabila hamzahnya tersebut dibaca di harakat kasroh, maka ada pentakdiran kalimat yang dibuang berupa qala, yakni wa takdir qala innallaha yubasyiruka. Demikian annallaha kalaban saungkun Allah yubasyiruh panika abri kabar berita gembira Allah kahda kebaen Yahya mustaqalan hale baca dengan bacaan tasdid yubasyiruka
wa mukhaffafan ban baca kalaban bacaan enteng, yakni tanpa tasdid. Jadi dalam lafaz yubasyiruka juga perbedaan sekalangan ulama mufassirin. Di satu sisi membacanya dengan sebuah bacaan yubasyiruka, yakni diikutkan kepada bab taf'il. Bab yang kedua dari sulasi mazid ar-rubai, dari basyara yubasyiru tabsyiran. Ada pula di sisi yang lainnya ulama mufassirin tidaklah membacanya dengan sebuah bacaan yubasyiruka, melainkan dibacanya dengan sebuah bacaan yabashuruka, yakni dikategorikan sebagai sulasi mujarrad, ini tanpa mentasdidkan adanya huruf shin tersebut. Bi Yahya kalaban Yahya musaddiqon halil sapenderaki bi kalimatin kalaban kalimat kainatin sayatamo minallahi dari Allah. Ai bi Isa tegese Nabi Isa kalaban Nabi Isa annahu halil saungkuna Isa ruhullahi panika roh seciptaki Allah. Wa sumiyah ban main Isa kalimatan ke kalimat li annahu karna saungkun Isa khuliqa panika etetiaki basira Isa bi kalimatikun kalaban kalimat kun. Wa sayyidan ban seteti kusteh seteti kepala pimpinan matbu'an tegese seianoten. Wa hasuron ban semampu nahan hawa nafsu, mamnu'an tegese seejake minan nisa'i dari hubungan ban orang bini. Wa nabiyan ban nabi minas solihina iyantarna banyak nabi-nabi iyantarna banyak wa nabiyan iyantarna banyak orang soleh. Ruwiyah jartaki annahu dasangkuna Isa lam yakmal panika tak ngelakonin Isa khati'atan deka sitong kesalahan walam yuhimma bentak tero ngelakona andi saja Isa biha kalaban biha deka khati'ah. Jadi dalam ayat ini dijelaskan ketika keadaannya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dianugerahi seorang anak keturunan yang baik, seorang anak keturunan yang soleh, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang maha mendengar terhadap doa-doa yang telah dilantunkan oleh hambanya. Ketika keadaannya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maka pastilah keadaan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan terhadap doa yang telah dilantunkan oleh hambanya tersebut. Ketika Nabi Zakaria sudah usai melantunkan doa demikian yang sedemikian rupa itu, fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Kemudian tak selang beberapa lama kemudian malaikat Jibril memanggilnya kepada Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria berdiri hendak melaksanakan sholat di masjid tersebut, di tempat sholatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah kabar berita gembira kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi ketika Nabi Zakaria berdiri hendak melaksanakan sholat di dalam masjid tersebut, maka pada waktu itu pula lah malaikat Jibril memanggil kepada Nabi Zakaria bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan sebuah kabar berita gembira kepada Nabi Zakaria alaihi salam, bahwasanya suatu saat nanti ia akan memiliki anak yang bernamakan Yahya. Keadaannya, kondisinya Yahya tersebut ketika dilahirkan musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas solihin. Kelak keadaannya Nabi Zakaria yang sudah lahir, yang sudah dilahirkan oleh Nabi Zakaria tersebut, kondisinya, keadaannya suatu saat nanti akan menjadi orang pertama kali yang membenarkan terhadap kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikategorikan kalimat dengan sebuah penafsiran bi Isa, bahwasanya yang dimaksud kalimat itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Kenapa hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya dengan sebuah ungkapan kalimatin, dengan lafaz kalimatin, bahwa padahal yang dimaksud itu Nabi Isa? Karena pada dasarnya
Nabi Isa itu diciptakan dari kalimat lafaz kun, ya, dari kalimat kun. Kemudian jadilah Nabi Isa itu bukan hasil dari hubungan suami istri, bukan hasil persetubuhan suami istri yang sudah menjadi mani, yang mani tersebut menjadi gumpalan antara mani suami dan istrinya yang bersatu padu menjadi gumpalan kemudian menjadi seorang bayi. Bukan yang sedemikian rupa, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa yang ada di rahimnya Siti Maryam tersebut hanya dengan menggunakan kalimatikun, yakni hanya menggunakan kalimat kun, maka jadilah bayi yang ada dalam rahimnya Siti Maryam tersebut sebuah bayi yang ada di dalam kandungannya. Annahu ruhullah, bahwasanya sesungguhnya Nabi Isa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ruhullah, yakni roh yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanamkan di dalam rahimnya Siti Maryam. Kenapa Nabi Isa tersebut memiliki sebuah panggilan kalimat musaddiqan bi kalimatin li'annahu khuliqa bi kalimatikun, karena pada hakikatnya Nabi Isa itu diciptakan bukan dari hasil hubungan suami istri, melainkan dari kalimat kun, maka terjadilah dan bayi tersebut bisa tertanam di dalam rahimnya Siti Maryam. Kelak suatu saat nanti Nabi Isa tersebut bukan hanya sekedar menjadi seorang nabi, melainkan juga wasayyidan wa hasura, juga akan menjadi kepala pimpinan tertinggi kaum Bani Israel yang akan diikuti oleh sekalangan umat manusia. Katakanlah bahwasanya Nabi Isa tersebut adalah merupakan sayyid, seorang pimpinan tertinggi kalangan kaum Bani Israel pada masa itu. Bahkan Nabi Isa tersebut wahasuron, sebuah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menahan hawa nafsunya, utamanya hubungan seksual. Makanya di sini ditafsiri dengan sebuah penafsiran mamnu'an minan nisa. Jadi walaupun ia memiliki hawa nafsu, karena pada dasarnya semua manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pastilah sama, yakni sama-sama memiliki hawa nafsu. Akan tetapi keadaannya Nabi Isa alaihissalam itu hasuron, diciptakan oleh Allah secara hasuron, yakni bisa mampu untuk menahan hawa nafsu, utamanya hubungan kepada perempuan tersebut. Wa nabiyyan minas solihin, bahkan juga Nabi Isa itu merupakan salah satu di antara nabi-nabi yang soleh yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi. Diceritakan bahwasanya annahu lam ya'mal khati'atan wa lam yuhimma biha. Jadi diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu sesekalipun tak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Bahkan Nabi Isa tak pernah memiliki sebuah keinginan, tak pernah memiliki sebuah dorongan, memiliki sebuah keinginan untuk melakukan atau berbuat kesalahan yang termasuk melanggar terhadap tatanan Tuhan. Qala maka matur Zakaria Rabbih, he pengirna abdina, anna halakatipun apa, kaifa tegasakatipun apa, yakunu bada li panika ikan di abdina gulamun ponapana waladun tegasana wa qad balaghah ban ongku dapat nida kakula al abdina al kibaru ponapa omor atau kesepuan balagot tegasadapa kula nihayata sini dak kakatoka omor atau tahun mi'atan 120 bandubolo sanatan tahun. Yani katakanlah umurnya Nabi Zakaria ketika melantunkan doa tersebut sudah berusia 120 tahun lamanya. Wa mro'ati ban haletining bini abdin hakirun paneka orang bini secubeng alias mandul. Balagot dapa imro'ati samaniyata deka samaniyata wa tis'ina deka sangang puluh belu sanatan tahun. Kemudian tak selang beberapa lama kemudian Nabi Zakaria amat sangat bahagia sekali mendengar sebuah kabar berita yang dihantarkan oleh malaikat Jibril kepadanya
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan menganugerahkan seorang putra yang bernamakan Yahya, yang suatu saat nanti Yahya tersebut orang pertama kali yang membenarkan terhadap kehadirannya diutusnya Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya sesungguhnya Isa alaihissalam itu adalah merupakan salah satu utusan yang telah diutus ke permukaan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak Nabi Isa itu akan menjadi pimpinan tertinggi kalangan kaum Bani Israel yang akan diikuti oleh sekalangan umat manusia. Dan kelak keadaannya Nabi Isa juga termasuk hasuron, yakni yang mampu menahan hawa nafsu, utamanya hubungan seksual. Bahkan Isa tersebut merupakan nabi, ya, nabi di antara kalangan orang-orang soleh. Lantas Nabi Zakaria mengungkapkan isi hatinya, bagaimana ka Rabbi anna kaifa yakunu li gulam, ya Tuhanku, bagaimanakah aku bisa memiliki seorang anak, wa qad balagonil kibaru, sementara umurku sudah tua, umurku sudah berusia senja, tua renta. Katakanlah bahwasanya pada waktu itu Nabi Zakaria sudah berumur 120 tahun lamanya. Wa mroati akhir, sedangkan istrinya Nabi Zakaria, ya, selain daripada Nabi Zakaria sudah berusia senja 120 tahun lamanya, dan istrinya juga mengalami sebuah kemandulan, yakni bahwasanya istrinya tersebut tak bisa lagi untuk melahirkan seorang anak karena istrinya tersebut sudah berusia 98 tahun. Kemudian setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijawabnya dengan sebuah ungkapan, dengan sebuah kalimat, qala adabu basir Allah al-amru tining perkara kadzalika panika akatiya kadisa, panika akatiya kadisa, yakni annallahu yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin tersebut min khalqillah, dari ketetin Allah, gulaman deka anak mingkuma dari ben keduana. Allahu tining Allah yaf'alu panika alaku apang kebai basir Allah madaka pangkebayan ya sya'u seka sokan basir Allah la yujitu tak bisa ngapasaki hudaka Allah anhu dari masyai'un bona batong sitong wali idhari hadhil qudratil azibati, ben karena terang apa nih keamuljaan keagungan alhama ulhima alhama nutwaki abri ilham basirallahu daka Zakaria as-su'ala daka pernyuunan liujaba karena sopaja bisa esam badanin soal Zakaria biha kelaban hadhil qudratil azimah. Jadi setelah itu setelah Nabi Zakaria mengalami sebuah kebahagiaan yang luar biasa karena datangnya malaikat Jibril yang telah menghantarkan sebuah kabar berita gembira bahwasanya suatu saat nanti ia akan mendapatkan seorang momongan, mendapatkan seorang anak yang bernamakan Zakaria, yang bernamakan Yahya, yang mana Yahya tersebut pertama kali akan menjadi orang yang membenarkan terhadap diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Lantas setelah itu Nabi Zakaria bertanya dengan sebuah ungkapan doanya, Rabbi anna yakunu li gulam, ya Tuhanku, bagaimanakah cara engkau menciptakan, bagaimanakah cara engkau memberikan kami seorang anak keturunan sedangkan kami sudah berusia tua renta, sudah berusia senja, sedangkan kami sudah berumur 120 tahun lamanya, wa mroati akhir, dan istri saya, sedangkan istri saya mengalami sebuah kemandulan. Maka Allah pun pada akhirnya menjawab, ya, terhadap doa yang telah dilantunkan oleh Nabi Zakaria tersebut, dan sebuah ungkapan kadzalik al-amru kadzalik yadaiya jiriyalah,
Ya begitu itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang momongan anak kepada Nabi Zakaria alaihi salam min khalqillah gulaman, dari penciptaan Allah terhadap sebuah anak yang dihasilkan dari kedua belah pihak, yakni antara suami dan juga istrinya. Maka cukup Allah Subhanahu wa taala sekedar memberikan kabar ya kepada Nabi Zakaria, kemudian pada waktu itu pula lah istrinya Nabi Zakaria mengalami sebuah kehamilan. Makanya di sini dikatakan qal al-amru kadzalik, ya jadilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang anak yang dihasilkan dari kalian berdua. Jadi secara tidak langsung Allahu yaf'alu ma yasha. Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di luar nalar, yang di luar jangkauan ya, yang tidak bisa dikejar oleh akal pikiran. Jadi katakanlah bahwasanya kejadian-kejadian yang khariqul adat, yang kejadian-kejadian yang menakjubkan, yang tidak bisa dijangkau oleh akalan pikiran manusia, itu bisa terjadi. Itu amat sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya Allahu yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaannya Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu tersebut, maka la yu'jizuhu anhu syai'un, maka segala sesuatu pun tak ada segala sesuatu apapun yang bisa menghalanginya, yang bisa melemahkannya ya. Karena daripada kejadian ketika Nabi Zakaria melihat Siti Maryam mendapatkan sebuah buah-buahan yang ada di musim panas, ada di musim dingin. Kemudian ketika Nabi Zakaria di musim dingin menghantarkan makanan kepada kepada Siti Maryam, justru ia menemukan buah-buahan yang ada di musim panas, padahal pada waktu itu adalah musim dingin. Secara tidak langsung perihal tersebut Allah Subhanahu wa taala datangkan sebuah ibrah, datangkan sebuah pelajaran agar bisa dipetik dan diambil buahnya. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Zakaria alaihi salam, sehingga Nabi Zakaria bertanya, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Pada waktu itu pula lah supaya keadaannya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang sudah dilantunkan oleh Nabi Zakaria tersebut. Makanya di sini ditafsiri dengan sebuah penafsiran liyujaba biha. Walamma, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian kitab tafsir Jalalain pada malam hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.